Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Memenuhi permintaan beberapa teman peserta webinar hari ini, saya coba mereview apa yang tadi didiskusikan saya bersama Mas Silih Agung Wasesa. Ya, jadi hari ini topiknya soal the new business model for hospital, strategi branding di tengah pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini diprediksi akan membawa the new normal atau kenormalan baru. Kenormalan baru itu apa? Mungkin bisa kita lihat dengan beberapa aktivitas kita sejak pandemi COVID-19 ini. Misalnya begini, di saat pandemi ini kita diwajibkan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, ya, sehingga pekerjaan kita habis atau bisa dikerjakan semuanya di rumah, tidak lagi dilakukan di kantor, semuanya bisa dikerjakan di rumah. Di rumah juga kita bisa mendampingi anak kita dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya karena sekolah diliburkan begitu, dan juga beribadah juga di rumah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini awalnya dianggap sebagai sesuatu yang asing untuk sebagian orang, atau sebagian besar orang merasa asing dengan aktivitas seperti ini, aneh, atau merasa bahwa butuh adaptasi begitu, hal yang nggak normal begitu. Namun setelah 2 bulan ini, anggaplah kita Maret, April gitu, atau 1,5 bulan atau 1 bulan kita PSBB ini, yang awalnya asing, yang awalnya aneh menjadi sebuah kebiasaan baru. Bagaimana rutinitas pagi, siang, hingga malam begitu. Dan malah seolah-olah kita bercampur antara jam kerja, jam bekerja, dan jam main gitu. Jam kerja, jam belajar, dan main itu satu rangkaian yang bercampur gitu. Kita terbiasa mengerjakan tugas kantor juga sama-sama, ternyata di sebelah kita anak kita bertanya soal pelajaran sekolah. Itu beberapa aktivitas yang menjadikan kita, kalau bahasa Mas Silih tadi itu back in the future gitu. Kita itu kembali kepada kehidupan basic kita gitu. Kalau istilah beberapa hal yang disampaikan Mas Silih itu, kita jadi terbiasa bertetangga, kemudian juga biasa dengan kebutuhan-kebutuhan dasar saja kan gitu. Ya, gimana nggak kebutuhan dasar, kita paling sekarang lebih banyak kebutuhannya makan, baju, berbusana, berpakaian, semua kegiatan basic lah. Sudah tidak ke mall, mallnya sudah tutup, mau nonton sudah tutup gitu. Jadi praktis kita lebih banyak di rumah. Nah, ini kebiasaan kita. Nah, hal ini diprediksi atau banyak ahli mengatakan kedepannya juga ini jadi sebuah pilihan yang mungkin akan pilihan baru. Artinya yang awalnya dulu kita bekerja full begitu 8 jam sehari, dari jam berapa ya, dari pagi jam 7 sampai jam 4 kerja di kantor, 7.30 sampai jam 4. Bisa jadi akan banyak pilihan membuat kita, masyarakat Indonesia, itu akan ada pilihan-pilihan untuk banyak hal bisa kerjakan di rumah gitu. Akan banyak seperti itu. Yang kedua, di era pandemik ini menjadikan sebuah tren baru. Tren baru itu misalnya kita menjadi digital, kita menjadi lebih virtual. Penggunaan internet, fasilitas teknologi informasi menjadi lebih tinggi gitu. Misalnya tadi saya katakan Presiden Jokowi itu mengatakan di tanggal 20 April itu mengatakan bahwa pengunggah aplikasi kesehatan, telemedicine atau yang lain, startup itu dari 4 juta menjadi 15 juta pengguna. Ini kan sangat signifikan di era pandemi. Terus juga Komandan Gugus Tugas mengatakan
pasien yang menggunakan telemedicine itu lebih dari 320.000 yang sudah memanfaatkan. Artinya ada perilaku yang berubah gitu, perilaku yang berubah dari masyarakat kita dan juga pastinya pasien kita gitu ya. Itu kebiasaan kita yang semakin digital, jam kerja kita yang berubah kan gitu. Sehingga konsumsi kita terhadap informasi, konsumsi kita terhadap barang berubah. Misalnya di tempat lain dikatakan sekarang juga kenaikan orang order makanan lewat aplikasi online, aplikasi daring gitu ya. Tidak lagi pada hal-hal yang sifatnya pendukung sih, misalnya minuman atau makanan yang take away gitu, yang bisa dibawa pulang, tapi juga sudah beralih kepada kebutuhan dasar rumah tangga itu sudah dengan online, dan itu trennya semakin akan tinggi gitu. Nah, perilaku ini diprediksi akan menjadi hal normal besok. Sekarang mungkin sedikit normal, besok menjadi normal. Nah, pertanyaannya kan bagaimana rumah sakit coba menangkap peluang dari perubahan perilaku ini. Ya, bagaimana rumah sakit dari sisi strategi brandingnya itu berpikir inovatif gitu, berpikir inisiatif gitu, tidak menunggu untuk kemudian merencanakan sekarang ini gitu, tidak menunggu sampai COVID-19 ini berakhir gitu. Kenapa ini nggak bisa menunggu? Karena justru riset kita, survei kita di Perhumasri itu lebih dari 70 responden kita itu mengatakan, respondennya 100 orang lah ya, lebih dari 70 itu mengatakan terjadi penurunan kunjungan rawat jalan, rawat inap di pasien itu lebih dari 50% gitu. Jadi bornya itu ya paling sekarang berkisar antara 20% bornya. Ya cukup memprihatinkan kan begitu. Nah, kita nggak bisa lama-lama seperti ini. Hari ini pun sudah cukup berdampak buat rumah sakit kita. Kalau bornya berdampak, maka penerimaan rumah sakit berkurang. Kalau penerimaan rumah sakit berkurang, maka pasti berdampak pada ekonomi pegawai, pada ekonomi keluarga gitu. Rumah sakit saat ini sudah ngalamin itu, apalagi bulan depan gitu. Dampak dari COVID ini kan nggak akan selesai dengan berakhirnya COVID. COVID berakhir, anggaplah kita bulan apa? Skenario bagusnya mungkin Juli, Agustus selesai COVID. Tapi dampak dari itu semua nggak akan selesai tahun ini, nggak akan selesai tahun depan gitu. Jadi akan panjang dampaknya. Nah, apalagi ada perubahan perilaku konsumen atau tadi change behavior atau kenormalan baru, atau kalau masih tadi itu ada keteraturan baru setelah ketidakteraturan akibat COVID gitu. Nah, itu perlu difikirkan bagaimana strategi branding kita di the new normal pandemi COVID-19 ini. Tadi ada beberapa hal yang dikatakan Mas Silih, ada empat langkah yang bisa dilakukan. Pertama adalah mengidentifikasi model bisnis yang menguntungkan. Iya, kata bisnis dan menguntungkan buat kita orang rumah sakit kadang menjadi alergi. Ya, padahal kata model bisnis tidak melulu soal profit gitu. Menguntungkan bukan berarti kita harus mesti membacanya itu yang punya manfaat buat rumah sakit kita gitu ya. Jadi kita tidak usah berdiskusi soal atau berpolemik soal bisnis, soal keuntungan itu. Intinya adalah langkah pertama itu bagaimana kita mengidentifikasi model layanan yang menguntungkan rumah sakit. Yang menguntungkan ini di scale up gitu, ditingkatkan gitu, di upgrade. Sementara itu langkah ketiga, kalau yang nggak menguntungkan, mengidentifikasi layanan yang nggak menguntungkan, maka perlu bisnis kanvas model yang baru. Caranya dengan apa? Dengan kolaborasi kan gitu. Ini sebetulnya mirip juga dengan metodologi Blue Ocean Strategy gitu. Blue Ocean Strategy itu juga membuat beberapa
tahapan model. Yang pertama eliminate buat servis-servis yang memang sudah memberatkan, layanan yang bahkan mungkin merugikan, tidak menguntungkan, itu dieliminasi gitu. Nah, PR-nya kan kalau di rumah sakit itu standar layanan sudah diatur ya, standar layanan. Jadi kita tidak bisa mengeliminasi layanan yang meskipun merugikan tetapi nggak bisa dieliminasi karena itu standar rumah sakit gitu. Pilihannya gitu. Yang kedua adalah reduce, mengurangi cost, mengurangi layanan yang memang dianggap tidak prospektif lagi gitu. Yang ketiga rise, jadi eliminate, kemudian reduce yang tidak menguntungkan, sementara bagi yang menguntungkan rise, ditingkatkan. Atau kalau memang rise-nya ada peluang baru, maka kita create. Jadi eliminate, reduce, kemudian rise dan create layanan baru. Itu kalau Blue Ocean. Jadi kita balik lagi ke Mas Ilya tadi. Jadi ada identifikasi layanan baru apa yang menguntungkan kita di saat pandemi saat ini apa. Kita bisa identifikasi itu. Barangkali kita secara umum bisa mengidentifikasi layanan yang sekarang sedang berjalan adalah COVID ya. Anggaplah kita secara contoh kita ambil layanan COVID yang dilakukan di rumah sakit. COVID sendiri kan layanannya tidak melulu soal pasien COVID itu kan. Akan ada di sana proses layanan yang sifatnya dari anamnesis, diagnosis, penegakan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, kemudian keluar resep dan lain-lain. Ini sebetulnya bisa dielaborasi. Oh, coba kalau di situ misalnya kita lakukan beberapa scale up ya. Misalnya kalau dari anamnesa, konsultasi yang lain-lain sebagainya, sebetulnya di sini tidak hanya bisa secara langsung. Mungkin rumah sakit bisa melakukan gimana caranya? Ya coba sekarang buka layanan online untuk konsultasi soal gejala-gejala COVID. Juga konsultasi online juga orang menerima tanya jawab begitu dokter. Siapa yang melakukan layanan? Ya dokternya gitu. Tadi banyak pertanyaan soal perizinan gitu. Sebetulnya ini forum soal bagaimana mencari ide, gagasan, inisiatif untuk model bisnis baru. Nah tetapi oke lah, soal izin ini yang kita bisa pegang adalah edaran Dirjen yang membolehkan ada pengembangan telemedicine. Kemudian 2 hari 3 hari ini kan ada surat edaran menteri yang sebetulnya tadi memberi kesempatan peluang adanya telemedicine di era COVID. Ya udah itu kita pegang aja dulu. Kalau diskusi soal hukumnya nanti kita bisa lebih lanjut. Intinya apa? Bahwa di era COVID ini kita bisa memanfaatkan teknologi informasi. Ya kalau begitu mulai dari proses tadi konsultasi mungkin bisa lewat online atau sekedar tanya jawab lah, itu bisa mulai dibuka oleh rumah sakit. Lewat apa? Nah ini kan bicara konten, kemudian bicara konteks lewat deliverynya. Mungkin yang melakukan adalah dokternya langsung kan gitu, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan cara yang lebih menarik, dengan ya waktunya mungkin fleksibel kan gitu. Itu akan membuat layanan ini jadi beda. Lah medianya, connect-nya adalah melalui bisa saja lewat Instagram resminya rumah sakit, bisa lewat WhatsApp. Nah ini contoh soal di sisi itu. Nah kemudian ada sisi lain apa yang bisa di scale up? Ya Anda membuat konten-konten produksi edukasi, Apa saja yang dibuat? Ya banyak. Ya soal COVID itu sendiri, ya soal rumor soal COVID, bisa hoax anti hoax, kemudian bisa apa yang mesti dilakukan selama di rumah supaya nggak tertular di antara keluarga dan lain sebagainya. Nah ini apalagi kalau kemudian delivernya dan connect-nya menggunakan media-media yang populer saat ini, bisa Instagram, Snapgram, bisa live Instagram, bisa TikTok dan macam-macam, atau membuat video the mask challenge, jadi pakai masker kemudian ganti lagi perawat yang lain pakai masker, dokter pakai masker dan macam-macam lah gitu. Jadi banyak konten yang bisa diciptakan dalam konteks itu. Jadi bisa menggunakan online. Yang kedua menciptakan konten-konten edukasi. Ini di awal di proses anamnesa, konsultasi dan lain-lain. Kemudian juga bisa proses apalagi misalnya konten yang lain adalah sekarang kampanyenya adalah meningkatkan imunitas. Nah tadi Mas Ilya mengatakan
barangkali di apotek kita juga banyak memberikan servis atau layanan soal vitamin, soal komponen-komponen atau apalah minuman yang meningkatkan imunitas atau vitamin, sehingga kita tidak hanya melulu soal obat tetapi juga mungkin apotek kita bisa servis itu. Nah, lagi-lagi kalau soal regulasi nanti kita diskusi yang lain, tapi ini kan cara berpikir bagaimana kita punya model bisnis yang baru di era Covid. Kata Mas Silih, daripada toko obat atau kemudian di luar sana, apotek di luar sana, orang lebih percaya layanan itu diberikan oleh apotek atau apoteker dari rumah sakit kita, ya, itu lebih percaya, sehingga kita bisa melakukan itu. Atau misalnya sekarang di beberapa tahun belakangan ini kan ada semacam sosialisasi integrasi antara pelayanan kesehatan tradisional dengan pelayanan medis. Nah, mungkin ini juga saatnya jamu masuk menjadi layanan di rumah sakit ketika kemudian proses produksi, proses distribusi dan penjualan pon-pon naik, mungkin juga rumah sakit bisa juga bagian dari layanan. Yang kita ini bukan terus kemudian rumah sakit jualan jamu ya, tetapi adalah proses layanan yang diintegrasikan antara layanan konvensional medis kemudian ditambah untuk menambah kebugaran, menambah imunitas gitu dengan pon-pon, terus kemudian diproduksi lah seperti itu. Ada beberapa rumah sakit kan memang sudah melakukan itu. Nah, itu contoh beberapa yang bisa dilihat dari sisi Covid sendiri. Tapi ada perspektif lain tadi, misalnya soal scale up itu, misalnya soal general pemeriksaan general atau yang untuk melayani pemeriksaan beberapa hal yang dulu misalnya yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, sekarang mungkin ini perspektif yang memang agak beda dan butuh effort, tetapi menurut saya itu juga ide yang disampaikan Mas Silih. Misalnya sekarang ini hotel juga mengalami penurunan okupansinya gitu, jadi penurunan kamarnya juga turun. Nah, sekarang sama saja kan gini, kenapa enggak untuk kalangan tertentu ada semacam paket bersama antara hotel dengan rumah sakit. Jadi sifatnya beberapa orang yang relatif punya kantong lebih tebal begitu, daripada dia melakukan isolasi diri di rumahnya, mungkin dia juga bisa mengisolasi di hotel selama seminggu gitu, atau syukur-syukur 14 hari. Nah, selama 14 hari itu menjalani proses general check up, dan general check up-nya, atau kalau nggak general check up, dalam masa isolasi itu ada kunjungan rutin dari tenaga kesehatan atau dokter ke hotel itu yang dekat dengan rumah sakit tentunya ya, sehingga dari satu sisi si orang itu mengisolasi diri di hotel, tentu difasilitasi lebih aman mungkin, tapi di sisi lain juga ada aspek pengawasan. Nah, ini contoh bagaimana soal kolaborasi atau scale up dari sebuah bisnis ya. Apakah bisa dieksekusi atau tidak ya, ini tergantung rumah sakit dalam menangkap ide ini. Tentu nggak mudah. Tadi seperti dikatakan Mas Silih juga bahwa perhimpunan hotel itu juga coba mengadopsi protokol kesehatan di manajemen hotel itu sendiri. Nah, ini kan kalau sama-sama saling mencari solusi soal itu, kemungkinan akan ada titik temu antara rumah sakit dan hotel. Nah, itu ada beberapa hal yang dilakukan secara singkat ya. Tadi banyak hal yang disampaikan Mas Silih. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan, misalnya tadi itu bagaimana meningkatkan kepercayaan dalam kepercayaan pasien di tengah pandemi Covid yang memang mereka ketakutan ke rumah sakit. Saya sering katakan kemarin di forum arsip, mengatakan kalau kunjungan turun itu hati-hati membuat kesimpulan, jangan kemudian disimpulkan pertama pasien takut ke rumah sakit atau tidak percaya ke rumah sakit. Ya belum tentu kan. Alternatifnya kan gini, pertama bisa jadi memang
pasien khawatir tertular COVID, maka dia nggak ke rumah sakit. Mungkin ya, karena rumah sakitnya untuk merawat pasien COVID. Itu mungkin. Yang kedua bisa jadi memang karena aturan PSBB gitu, pembatasan sosial berskala besar itu yang membuat orang harus selalu di rumah, bekerja di rumah, kemudian beraktivitas di rumah, ibadah dari rumah, kemudian dia patuh ya terus nggak kunjungan, kecuali gawat darurat maka dia ke rumah sakit. Atau yang ketiga ya ini yang kita nggak harapkan, memang dia sudah atau pasien yang bersangkutan tidak percaya lagi ke rumah sakit kita. Tapi kesimpulannya tentu kita harus hati-hati. Kenapa orang tidak datang ke rumah sakit? Saran saya sih kita berasumsi bahwa semua ini karena patuh pada PSBB saja gitu ya. Jadi, nah untuk itu gimana caranya? Tadi disampaikan pertama yang harus dilakukan memanfaatkan database pasien dulu. Nah pertanyaannya kan kita punya nggak database pasien? Tidak sekedar database itu nama, usia dan lain sebagainya ya, termasuk juga kontak person mereka, sehingga ada kesempatan kita berkomunikasi dengan mereka. Misalnya nomor WhatsApp-nya punya nggak gitu, dan kemudian kita punya grup WhatsApp tersendiri nggak para pasien-pasien itu, terutama pasien-pasien potensial gitu, pasien-pasien potensial itu kita susun. Kita ada WhatsApp-nya, kemudian kita susun grup WhatsApp atau kemudian pakai aplikasi lain yang lebih besar gitu ya. Terus kemudian ada alur komunikasi dua arah di antara rumah sakit dengan pasien itu di tengah pandemi ini gitu. Kontak itu. Yang kedua dilakukan langsung supaya kepercaya ya, dilangsungkan oleh dokternya yang biasa memberikan layanan gitu. Jadi bukan lagi model atau kemudian perawat atau kemudian siapa yang menjadi model, tapi benar-benar dokternya memberikan penjelasan soal COVID misalnya. Apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, kenapa Anda nggak perlu khawatir soal itu gitu. Dan juga di rumah sakit sudah dilakukan proses disinfeksi atau kemudian dilakukan proses sanitasi, higienitas yang memang membuat rumah sakit terlindungi, termasuk para tenaga kesehatannya terlindungi dengan APD yang sudah lengkap. Sehingga pesan kuncinya adalah Anda nggak perlu khawatir kalau memang berkunjung ke rumah sakit kami. Ini dilakukan di proses itu. Jadi proses percaya itu kan pertama kita bisa komunikasi dua arah dengan mereka, yang kedua narasumbernya memang harus kredibel gitu ya. Nah ini sebetulnya juga bisa dilakukan melalui media sendiri. Media sendiri itu melalui website, melalui akun media sosial gitu. Syukur-syukur Anda juga sudah punya platform media telemedicine gitu. Kalau sudah punya platform itu yang bagus. Nah itu beberapa tips yang tadi diberikan Mas Silih dan Dreamform kita untuk meningkatkan kepercayaan gitu. Terus kemudian tadi juga ada bagaimana pertanyaan ya, bagaimana meningkatkan value proposition. Value proposition itu diferensiasi atau apa yang membuat rumah sakit kita itu berbeda. Mas Silih mengatakan bahwa berbedanya rumah sakit kita ini jangan semata-mata juga hanya dilihat berbeda dengan rumah sakit sebelah, rumah sakit kompetitor, tapi juga kompetitor lain. Bahkan mungkin kompetitor kita itu bukan rumah sakit lagi, bukan dokter antar dokter gitu, tapi kompetitor kita itu adalah aplikasi lain semacam Google. Kemudian kompetitor kita ini adalah mungkin startup. Kompetitor kita ini bahkan tadi adalah provider telekomunikasi. Kompetitor kita itu artinya kita mesti terbuka bahwa ada banyak kompetitor, itu yang kita mesti membuat bisnis kanvas bisnis model yang supaya mengerti betul kompetitor kita itu siapa. Nah dari situ kemudian kita bisa apa yang bisa kita added value, apa yang kita bisa berikan. Tadi sih Mas Silih yang saya ingat itu soal kalau dokter anak, tadi beliau mengatakan kalau misalnya dokter anak ya selama yang biasanya biasa aja, sekarang mungkin dokter anaknya pakai pakaian badut. Ini contoh sederhana. Tapi kalau kita kembali lagi ke soal tadi, misalnya apa ya, yang jadi banyak bahasan tadi kan rapid test. Itu sekarang layanan yang mungkin sedang tren. Nah rapid test kita mungkin berbeda. Sekali lagi kita tunjukkan added value-nya kita apa. Yang banyak sekarang adalah orang membuat digital flyer gitu yang di-share gitu, lengkap dengan layanan kapan, berapa biayanya gitu. Itu sebetulnya sudah hard selling gitu. Nah,
added value yang kita bisa berikan, kita sebetulnya memberikan kenapa kita mesti screening rapid test gitu, apa manfaatnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dikasih edukasi dengan video yang menarik gitu, seperti ini kayak video ngobrol begitu gitu. Atau tadi saya katakan bisa online konsultasi yang bisa menjelaskan di jam tertentu melalui media tertentu, jadi orang merasa dapat added value gitu. Nah itu juga bisa diberikan. Artinya nggak sebatas rapid test itu terus itu selesai gitu. Tidak juga kemudian Anda kampanye telepon 1-2 rumah sakit untuk dapat rujukan. Sebetulnya kita ini bisa menciptakan konten-konten yang positif yang dibutuhkan mereka, dan itu shareable gitu. Saya sering mengatakan jangan lupakan itu grup WhatsApp itu sekarang powerful untuk men-share konten-konten kreatif itu. Nah itu value proposition kita di antara beberapa rumah sakit yang mungkin sama. Banyak yang bisa dilakukan gitu. Nah bisa jadi tadi juga ini sama juga nih, sama dengan yang tadi soal kepercayaan. Mungkin di antara pasien-pasien kita pasien kita itu banyak yang punya kemampuan menginfluence, mempengaruhi orang banyak. Bisa jadi selebgram, bisa jadi artis, bisa jadi pejabat yang bisa yang secara konten bisa diajak gitu, diajak untuk berkolaborasi. Artinya untuk konteks edukasi, penyadaran soal COVID, soal rapid test, soal layanan-layanan pendukung yang lain. Jadi kemudian orang lain atau pasien lain melihat bahwa oh seperti ini ya manfaatnya gitu. Nah itu beberapa added value yang bisa digarap. Tentu banyak, ide lain banyak. Nah itu yang dibutuhkan. Dan sehingga tadi ada pertanyaan terakhir soal kapan Mas kita mesti melakukan 4 langkah tadi, identifikasi layanan menguntungkan, scale up atau cross selling, atau kemudian identifikasi yang merugikan dan bisnis canvas model tadi, kapan gitu kan, pertanyaannya begitu. Dijawab Mas Silih ya nggak perlu nunggu kapan-kapan, yang mulai hari ini gitu. Langkah pertama rekomendasi yang bisa disampaikan tadi kan harus membuat gugus tugas. Kalau istilah gugus tugas terlalu berat, mestinya ada 1-2 orang yang memang ditugaskan untuk memikirkan ini. Di samping pelayanan rumah sakit yang tetap berjalan, memang harus ada orang. Siapa mereka? Bisa jadi orang marketing, bisa jadi orang PR, bisa jadi orang yang memang bisa mendalami ini di pengembangan bisnis, dan langsung itu langsung berdiskusi, langsung berkolaborasi dengan satuan kerja lain dan di bawah direktur gitu. Karena ini bicara soal kesinambungan, keberlangsungan bisnis rumah sakit kita, jadi harus prioritas gitu. Sekarang juga mesti dilakukan, jangan nunggu COVID berakhir, karena kalau COVID berakhir orang lain sudah jalan gitu, atau rumah sakit kita mungkin nggak bertahan sampai COVID ini berakhir, jadi harus sekarang juga gitu. Jadi tidak perlu menunggu besok-besok gitu, mulai hari ini mesti difikirkan itu bisnis mana yang memang bisa establish, bisa bisnis yang establish ini bertahan, terus mana yang bisa dikembangkan gitu. Tentu itu. Nah jadi kesimpulannya apa? Ada beberapa yang bisa disusun. Pertama memang mesti disusun ya orang yang memang memikirkan soal bagaimana memikirkan bisnis model itu. Bisa memanfaatkan yang ada existing sekarang yang ditingkatkan, atau memahami perilaku konsumen yang akan berubah. Ya, yang kedua ya sekarang kalau buat Bapak Ibu rumah sakit yang sudah punya media sosialnya dioptimalkan, websitenya dioptimalkan, sehingga butuh orang-orang kreatif di situ. Orang kreatif itu sebetulnya kan mesti cuma dikasih kesempatan. Nggak cuma orang humas, nggak cuma orang marketing gitu. Bahkan mungkin kita punya dokter yang sangat kreatif, perawat yang sangat kreatif, dan tenaga kesehatan lain yang kreatif. Bahkan mungkin direkturnya ada juga yang kreatif. Ya sudah, semua bisa cipta konten gitu. Cipta konten yang memang dibutuhkan publik. Mulailah sekarang memaksimalkan website, media sosial sendiri. Kalau yang belum ya harus dibuat. Nggak usah banyak media sosial, cukup Anda ambil 1-2 yang memang cukup powerful untuk itu. Kalau riset di Perhumasri kemarin ya rata-rata Instagram yang punya. Jadi kalau memang itu ya mulai dari Instagram juga boleh. Ya, dari Instagram buat TikTok, buat video pendek, buat pokoknya yang harus interaktif lah begitu. Yang kedua ya mesti berani bahwa kehidupan
virtual, kehidupan berbasis teknologi informasi, digital, ini hal yang sudah sangat dibutuhkan. Jadi mesti kita berani melakukan investasi saat ini. Nggak harus besar, tetapi harus Anda mulai dari yang kecil. Kalau emang nggak sanggup, ya kolaborasi gitu. Sekarang itu kan resources sharing lah gitu, ekonomi sharing namanya. Ya kalau memang kita nggak sanggup, kita kolaborasi. Banyak platform, banyak startup yang memang memanfaatkan itu, nggak usah ragu. Kita bisa berkolaborasi dengan apapun itu. Jadi kan kalau bisnisnya bisa Anda bangun sendiri atau Anda kolaborasi dengan yang ada. Cari dari puluhan atau ratusan health tech ID itu yang memang punya prospek yang baik itu untuk berbagai layanan kita, kemudian kita kolaborasi. Jadi harus begitu, karena toh kebutuhan ini, perilaku ini kemungkinan akan terus menjadi hal yang berlanjut gitu, karena the new normal tadi gitu. Itu kedua, jadi harus berani investasi. Kalau tidak, ya rasanya kita mungkin akan ketinggalan. Yang ketiga, perilaku konsumen yang banyak tadi, kita bisa banyak belajar soal ini. Sebenarnya perilakunya banyak yang berubah. Nah ini harus kita tangkap. Selama ini kita banyak bermain di kuratif. Nah barangkali kita bisa banyak bermain untuk di edukatif, di preventif gitu. Nah itu yang belum banyak dimainkan menurut hemat saya. Nah kenapa belum dimainkan? Ya mungkin kita belum menyadari pentingnya engagement sih ya. Jadi prosesnya itu kan pasien mengenal awareness terhadap rumah sakit kita itu dibangun, kemudian muncul kita melakukan engagement gitu. Engagement itu melakukan kedekatan, keeratan, sehingga ada relasi yang sangat kuat gitu. Mestinya proses ini dimelalui dulu, baru kemudian transaksi. Transaksi itu dia datang, berobat, bayar gitu. Nah proses engagement ini yang perlu ditingkatkan oleh kita orang rumah sakit gitu. Ya prinsipnya sama lah, jangan berpikir soal untung. Kalau soal branding, soal trust gitu ya, branding, public relation ini maraton Pak, maraton Bu, bukan sprinter yang lari 100 meter terus dapat hasilnya gitu, enggak. Nah prosesnya di sini, di edukasi ini, membangun trust itu, engagement ini yang penting. Caranya Anda bisa hadir di banyak kanal gitu. Jadi prinsipnya kan kontennya sudah ada, Anda itu kontennya banyak banget rumah sakit, tinggal konteksnya, how to deliver konten tadi gitu, yang menarik lah gitu, jangan terlalu top down, jangan terlalu kaku gitu kan, yang menarik. Terus kemudian connect-nya, konten, konteks, dan connect. Jadi connect-nya adalah melalui media apa yang tepat buat pasien Anda. Setiap rumah sakit punya media yang tepat tentunya. Anda bisa, satu rumah sakit menggunakan media sosial Instagram, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan lain. Bisa jadi membuat halaman sendiri atau buat platform sendiri gitu. Ya karena sekarang Covid ya kan, jaga jarak. Sehingga media-media virtual tentu penting. Bisa jadi dengan webinar, bisa jadi dengan Zoom, bisa jadi Google Meeting, macam-macam media. Sekali lagi ini butuh kreativitas. Ya. Itu beberapa yang bisa saya review, sarikan terhadap pertemuan tadi, diskusi webinar hari ini yang berjudul The New Business Model for Hospital, strategi branding di tengah pandemi COVID-19, The New Normal. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf tadi kami sebagai panitia dari Persi dan Perumasri karena ada gangguan secara teknik ya. Moga-moga di episode berikutnya kita bisa mendapatkan kualitas audio video yang lebih baik. Mungkin itu, saya Anjari Umarjianto sebagai pemandu acara tadi, tuan rumah Persi Talk. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat.